على محمد طب القلوب ودوائها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas hadis dalam urutan ke-31 yang tema yang inti maksudnya tentang zuhud, ya, zuhud dari dunia, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, bahwa Rasulullah SAW bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya suatu amal yang apabila saya amalkan Allah akan mencintai saya dan manusia akan mencintai saya. Ya, kemudian Rasulullah berkata, izhad fid dunya, ya, zuhudlah anda terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan juga pada saat yang sama zuhud pula lah anda terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan menyukaimu. Ya, sebagaimana biasa, sebelum saya lanjutkan, mari kita ambil berkah dari pembacaan hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wal thalathun an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairu bi asanid hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abu Zakaria Yahya Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah mengeluarkan sebuah hadis yang beliau letakkan dalam urutan yang ke-31, yang mana hadis ini beliau riwayatkan dari para gurunya sampai kepada sahabat baginda Nabi yang bernama Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, jaa rajulun ila nabi, datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian seseorang tersebut berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah saya suatu amal, idza amiltuhu, apabila saya amalkan, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, niscaya Allah akan mencintai saya sekaligus juga manusia mencintai saya. Faqala, Rasulullah menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah anda terhadap dunia, yuhibbaka Allah, Allah akan mencintaimu. Wazhad fima 'indan nas, dan zuhudlah anda terhadap apa yang ada pada manusia, niscaya Allah akan mencintai, manusia akan mencintaimu. Hadis derajat hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah wa ghairuhu dan selainnya, biasanid hasanah juga dengan sanad yang masuk kategori baik. Kemarin kita sudah bahas, intinya dunia ini, ya, jangan dijadikan tujuan. Oleh karena itu perintah agama menganjurkan kita untuk zuhud terhadap dunia. Arti zuhud terhadap dunia, jangan cinta terhadap dunia sehingga dunia tersebut kita jadikan tujuan. Ya, apabila kita zuhud terhadap dunia, ya, maka Allah akan mencintai kita. Terus bukan berarti tatkala kita zuhud sama dunia, kita nggak minta macam-macam sama Allah tentang dunia,
akhirnya kita ngarep dari manusia lebih Allah nggak senangin, bahkan bukan Allah nggak senangin juga ya, manusia nggak senang ya. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang dhammud dunia, hinanya dunia. Di antaranya dunia, orang yang mendapatkan dunia sebagai tujuannya, maka otomatis derajatnya dia yang mestinya dia capai di akhirat berkurang juga sedikit. Sekadar dia mengambil dunia sebagai dunia, sekadar itu pula turun derajat kita di akhirat. Iya. Sampai dikatakan di sini bahwa tuh, jadi di antara hal yang bisa dengannya apabila kita ketahui kita jadi nggak cinta sama dunia, banyak. Ada beberapa poin kemarin sudah disebutkan, di antaranya bahwa hadirkanlah bahwa kelezatan dunia itu bisa menyebabkan kita sibuk dari mengingat Allah, artinya kita nggak mengingat Allah, dan juga bisa mengurangi derajat kita tadi. Sampai Ibn Umar radhiyallahu taala anhu berkata, la yusibu ahadun minad dunya syai'an illa naqasa min darajatihi indallah. Tidak seseorang pun yang meraih sebagian suatu dari dunia aja, satu aja dari dunia, kecuali berkurang derajatnya di sisi Allah ya. Dan masih banyak lagi kalau kita bayangkan betapa hinanya dunia ya, sampai dikatakan oleh sebagian sufi ya, Al-Fudail bin Iyad bilang, lau anna dunya bihadafiriha, andai saja dunia beserta isi-isinya iya ditawarkan untuk saya dalam keadaan halal iya, dan saya nggak akan diperhitungkan dengan dunia tersebut ya, tetap saja saya akan merasa terkotori sebagaimana bangkai terkotori. Artinya andaikan dunia ini nggak bakal ngurangin derajat kita iya, halal, wah semuanya bagus, ditawarin, anak terima, tetap aja anak merasa diri anak kotor, saking hinanya ya di mata orang-orang saleh. Maka Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam qasidahnya, Allah ya Allah bin nadra min al-ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة ومدتها قصيرة وعيشتها حقيرة. Dunia ini amat sangat hina. Idh dunia daniya hawadithha kathira. Coba kalau kita bayangin permasalahan yang diterima orang dunia itu banyak permasalahan. Hawadithha kathira. Umuddatha qasira, pendek sekali dia punya umur dunia. Wa isyatha hagira, dan kehidupannya amat sangat hina ya. Wala yahraz 'alaiha siwa a'mal basirah, tidak menggebu-gebu di dalam meraihnya kecuali orang-orang yang enggak punya mata hati ya. Adimul aqal, bahkan enggak punya akal. Laukan ya'qil kan afkar, apabila berakal dia pasti berpikir. Tafakkar fi fanaha, coba bayangkan, fikirin coba bagaimana dia akan lenyap. Wa fi qillat ghinaha, amat sedikit sekali nilai kekayaannya ya, apabila dibanding dengan surga dan akhiratnya. Wa fi qillat ghinaha wa fi kathrat anaha, dan banyaknya beban berat yang akan kita hadapi di saat kita ingin meraih dunia, capek ya. Masya Allah, kebayang nggak kita orang lihat orang yang kerja
dari pagi pulang malam. Ya, andaikan dunia itu dijadikan tujuan, alangkah hinanya dia. Tapi andaikan dia kerja seperti itu dengan tujuan akhirat, sungguh beruntung dia. Tapi ketika yang benar-benar tujuannya adalah dunia, ya Allah, bayangin bangun pagi, naik motor, macet, kerja, disuruh ke sono kemari, pulang malam brek, nyampe rebahan, capek tidur, melek, begitu lagi terus habis itu hilang itu dunia. Habis itu hilang, lenyap. Alangkah bodohnya orang yang seperti ini. Nah, makanya alihkan semua dengan tergantung niat. Apa yang udah menjadi aktivitas kita jangan dikurangin, rubah aja niatnya, perbaiki niat kita. Jadikan sulap semua biar bernilai akhirat. Nah, itu maksudnya zuhud dari dunia. Ya, karena kita bayangin itu, ya, cepat berubahnya, hinanya, terus singkatnya, ya, dan lain sebagainya. Kalau nggak salah kemarin saya agak sedikit lupa nih. Nabi Allah Ibrahim pernah, ya, Nabi Allah Ibrahim punya 4.000 anjing, ya, yang kerjaannya menjaga kambingnya, kawanan kambingnya. Setiap anjing itu dikasih rantai pegangan yang terbuat dari emas. Terus ditanya, kenapa engkau lakukan hal itu? Dikatakan, Nabi Allah Ibrahim berkata, li'anna dunya jifah, karena dunia itu ibarat bangkai, wa tullabuha kilab, dan yang mencarinya adalah anjing. Anjing yang dicari apa? Bangkai. Fadafa'tu halitullabiyah, maka dari itu saya kasih tuh dunia buat si anjing, karena dunia itu apa? Bangkai, yang nyari bangkai anjing, makanya saya kasih si anjing, kan dia makanannya dia tuh, gitu. Ingat, dunia sebagai dunia. Nah, makanya dikatakan, ulama berkata haram, hukum masuk ke hukum fikih nih, haram hukumnya kita senang, ya, mendapatkan dunia dengan maksud ingin bangga, sombong, dan lain sebagainya. Kita baru dapat, misalkan dapat apa nih, baru dapat bisa beli mobil mewah, terus girang itu waduh, gue bisa nampang nih, gitu, bisa style dan lain sebagainya, itu haram. Dan sedih karena tidak meraih dunia yang diharapkan, ya, apabila itu kesedihan tersebut bisa menyebabkan kita akhirnya jadi protes dengan takdir Allah, atau akhirnya jadi ada kehormatan orang yang ternodai, maka juga haram. Kita sedih tidak mendapatkan dunia. Kalau memang akibatnya kita jadi kayak nggak terima gitu dengan ketentuan. Ya, dalam hadis ada hadis yang berbunyi, man asifa, barang siapa yang sedih, ala dunia fatatuhu, atas dunia yang terlewatkan, ya, iqtaraba minan nar masirat alf sanah, dia mendekat, tambah mendekat ke neraka, ya, dengan jarak apa? 1000 perjalanan selama setahun, 1000 alf sanah, masirat alf sanah, perjalanan 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun membutuhkan berapa kilo, gitu kan? Perjalanan 1000 tahun akan menempuh berapa kilo misalkan, ya. Nah,
orang yang sedih karena dunia yang dia tidak raih, dia mendekat ke neraka dengan jarak segitu. Berarti kan jauh banget, mendekati neraka, hampir dekat dengan neraka. Nah tapi waman asifa ala akhiratin fatatuhu, tapi barang siapa yang sedih ya karena lenyapnya atau enggak luputnya akhirat darinya, maka dia mendekat ke surga dengan jarak perjalanan 1000 tahun. Misalkan bangun kesiangan, sedih, nangis, ya Allah, lewat, sedih. Atau enggak kelupaan, enggak sholat duha misalkan, sedih. Nah, sedihnya kita atas luputnya akhirat dari kita itu mendekatkan kita dari surga dengan jarak yang begitu jauh. Artinya begitu banyak kita mendekatkan diri kepada surga. Makanya jangan sampai kita sedih terhadap dunia. Wa qala ba'dhum, sebagian berkata, lamma ukhridat dunya min iblis ightamma laha fasara mal'unan. Tatkala dunia diambil dari iblis, wow, pikiran iblis yang bakal jadi pemimpin dunia, ternyata Nabiullah Adam. Kan berarti iblis nggak meraih apa yang diharapkan dari dunia. Iya. Yeah. Tatkala dunia diambil dari iblis, terus iblis sedih, maka iblis jadi terlaknat sebab itu. Akhirnya jadi kurang ajar sama Allah. Dia nggak mau sujud. Kenapa? Karena dia yang dia pengen tuh nggak ada dapat. Itu sebabnya. Dampaknya. Dampak sedih terhadap dunia bisa berbuat salah di kemudian hari. Ya, kan tadi dikatakan sedih karena nggak dapat dunia yang bisa mengakibatkan kita akhirnya protes sama Allah, itu yang haram hukumnya, yang bisa mendekatkan kita kepada neraka. Buktinya apa? Iblis tatkala diambil dunia darinya, ya, dia menjadi terlaknat. Dunia itu tatkala diambil dunia. Nah, dunia tatkala diberikan kepada Qarun, sehingga Qarun senang dengan dunia tersebut, ya, jadilah Qarun terpendam di bawah bumi, terpenjara di bawah bumi. Ya. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tatkala ditawarkan dunia padanya, ya, dia tidak ambil. Ya. Dan tatkala ditolak, dikesampingkan dunia darinya, dia nggak sedih. Maka jadilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada satu hikayah panjang tapi antik. Ini bukti orang yang cinta sama dunia pasti akan berbuat salah. Ya. Dikisahkan bahwa Nabi Allah Isa ala nabiyina wa alaihi wasallam pernah hendak keluar bepergian, dan dia bawa roti raghif, satu keping roti besar. Terus Yahudi ngikutin Nabi Allah Isa, dia bawa 2 keping roti. Terus Nabi Allah Isa berkata kepada si Yahudi, "Tusyarikni fi ta'ami, yuk kita makan bersama-sama." Maksudnya yuk kita gabungin makanan kita makan deh bareng, kan jadi berkah tuh. Iya, baik, kata orang Yahudi. Pas Yahudi ngelihat Nabi Allah Musa ngeluarin cuman 1 keping roti, ya, dia nyesel. Aduh, nyesel gue terima ajakannya Nabi Allah Isa. Dia punya punya 1 keping roti, gue punya 2 keping. Kalau gue keluarin dua-duanya yang rugi gue. Nyesel anak terima. Ya udah deh, udah terlanjur anak terima, anak keluarin 1 keping aja. Iya, dikeluarin 1 keping. Tatkala waktunya makan, dia datang bawa hanya 1 keping Nabi Isa tahu
Dia bawa dua keping. Nabi Isa bertanya, "Ma fa'alta bil akhar?" Apa yang kamu lakukan terhadap kepingan yang satu lagi? Terus dia berbohong. "Maka nama'i illa raghif wahid." Saya nggak punya kecuali satu keping roti. Nah, di sini aja udah berbuat dosa berbohong. Berbohong. Fa'akala, akhirnya makan di bareng sama Nabi Allah Isa. Kemudian Nabi Isa lagi sedang makan, tahu-tahu ada seseorang datang buta. Didoain sama Nabi Allah Isa sehingga Allah kembalikan penglihatannya. Terus Nabi Allah Isa nyindir Yahudi ini. "Wahai Yahudi, demi kebenaran zat yang telah mengembalikan mata orang yang buta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan terhadap kepingan roti yang satu lagi?" "Enggak, saya enggak ada, cuma satu." Tetap bohong dia. Padahal dia udah ngelihat keajaiban loh. Dia ngelihat keajaiban, dia ngelihat orang buta jadi melek lagi. Oke, didiamin sama Nabi Musa. Tsumma marra bimuq'adin. Kemudian Nabi Allah Musa didatangi oleh orang yang lumpuh. Kemudian didoain sama Nabi Allah Musa, kembali sehat itu orang, bangun. Terus dia bilang, "Demi zat yang telah menyebabkan orang yang lumpuh, menjadikan orang yang lumpuh ini kembali berjalan, siapa yang makan roti yang ketiga, kepingan yang ketiga, kan tiga, kan keseluruhannya tiga, satu Nabi Allah Isa, dua, yang ketiga kemana? Siapa yang makan?" Dijawab, "Makanan ma'i illa wahidan." Saya nggak punya Nabi Allah Isa, cuma satu keping. Ya, bohong deh. Udah, kemudian lagi sedang berjalan, Nabi Allah Musa menjumpai ada sungai. Terus diajaklah, dipegang tangannya si orang Yahudi. Dituntun, Nabi Allah Isa melangkah di atas air. Ya. Kemudian Nabi Allah Isa berkata lagi kepada orang Yahudi, "Demi zat yang telah membuat ente bisa melangkah di atas air, ya, siapa yang makan tuh roti?" Dia bilang, "Wallah, demi Allah saya nggak punya kecuali satu roti." Kemudian Nabi Allah Isa berjalan lagi sama orang Yahudi. Ya. Kemudian menjumpai ada menjangan. Ya, menjangan apa itu? Kijang lagi di angon gitu. Terus Nabi Allah Isa memanggil satu menjangan di antara kawanan tersebut. Kemudian datang tuh menjangan, disembelihlah ya menjangan tersebut. Mereka berdua makan. Habis dimakan tuh menjangan, ya. Kemudian Nabi Allah Isa mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali itu menjangan yang dagingnya udah tercabik-cabik tinggal tulang-tulang, ya. Mendadak bisa berdiri lagi, hidup lagi itu menjangan, disembelih, ya. Terus bilang, Yahudi, wahai Yahudi, ya, demi zat yang telah menghidupkan kembali ini menjangan yang udah mati, siapa yang makan tuh roti? Dia jawab, saya nggak punya roti, cuma satu. Ya, masih dibohong. Kemudian Nabi Allah Isa bersama Yahudi ini masuk ke satu kampung. Ya, Nabi Allah Isa tinggal di atas tuh kampung. Yahudi nginep di bawah tuh kampung. Ini kampung mungkin di kaki gunung. Nih siapa namanya? Yahudi mencuri tongkatnya Nabi Allah Isa. Terus nih orang Yahudi dipakai itu tongkat, dia ada sekarang saya bisa ngidupin orang mati, katanya Nabi, kata siapa?
si orang Yahudi. Kalau wanada at-tabib, oh kemudian ada panggilan dokter, dokter. Akhirnya dia memperkenalkan dirinya, dokter, dokter, siapa yang butuh dokter, 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 siapa yang butuh dokter. Akhirnya dia dibawa masuk ke raja dari kampung tersebut, sedangkan raja tersebut lagi dalam keadaan sakit, dipukul dengan tongkatnya Nabi Allah Isa tadi. Bukannya sembuh malah mati itu raja. Habis itu dibingungkan, mati. Sekarang saya mau hidupin, kata nenek orang Yahudi. Dipukul. Waqala bangun, bangun. Falam yakum, tapi tidak bangun. Fa akhadul yahud, terus dibawa tuh orang Yahudi, dia ditangkap, disalib tuh orang Yahudi. Sampai beritanya ke Nabi Allah Isa. Berita nih orang Yahudi lagi disalib. Fadrakahu, disamperin nama Nabi Allah Isa. Fagala ana uhyi lakum sahibakum. Ya, saya mau hidupkan kembali temanmu ini. Watruku li sahibi. Saya akan menghidupkan si raja, biarin teman saya bebas. Kemudian di doa Nabi Allah Isa, si raja yang tadinya mati dipukul pakai tongkatnya sama orang Yahudi hidup. Akhirnya dibalikin. Ya kan? Faqala al-Yahudi, kemudian Nabi Allah Isa berkata kepada si Yahudi ini, demi Zat yang telah menghidupkan raja yang mati gara-gara lo, siapa yang makan tuh roti? Dia bilang, demi Allah saya nggak tahu, saya nggak punya tuh roti, cuma satu. Masih ngebohong, udah ditolongin. Ya. Kemudian berjalan lagi, berlalu lagi dia berdua. Masuk dua-duanya ke satu kampung yang sudah tinggal puing-puing, sudah rusak. Mereka berdua menemukan tiga batu yang terbuat dari emas, dari bekas-bekas puing-puing rumah dari perkampungan tersebut. Nabi Isa berkata, yuk kita bagi ini emas sesuai dengan jumlah roti. Kan ada 3 roti, emas ada 3. Yaudah yuk kita bagi nih emas sesuai dengan bagian roti. Lu kan punya 1 roti, gue punya 1. Yaudah ambil 1. Dia ngaku di sini, saya punya 2 roti. Wahidah li wa wahidah lak. 1 emas buat saya, 1 emas buat kamu, dan 1 emas lagi buat yang makan roti yang ketiga, kata Nabi Allah Isa. Ini Yahudi langsung bilang, ana akal tuh, saya yang makan, wahai Nabi Allah. Wa anta tusolli, sedangkan engkau lagi sholat, saya makan tuh. Kemana aja deh tadi? Dia ngaku sekarang gara-gara mau dapetin si wasara kullama arada akhadha labina thaqulat. Ya akhir, setiap kali dia mengangkat itu labinah, batu yang terbuat dari emas, enggak bisa, berat. Faqala lahu Isa, Nabi Allah Isa berkata, da'hu, tinggalin. Fasara wa nafsu tutalibu bi. Akhirnya dia jalan tapi jiwanya tuh kesel. Dia pengen ambil tapi dia enggak bisa. Kemudian berlalu ya 3 jiwa. Udah kan? Nabi Allah Isa sama nih Yahudi nggak bisa ngambil itu karena merasa diberatin sama Allah sengaja. Akhirnya dibawa jalan sama Nabi Allah Isa. Nih orang Yahudi udah tinggalin aja deh, susah ngambilnya. Ya enggak?
Dia pergi sambil hatinya ngegerutu, gue pengen banget ngambil itu. Subhanallah, ada 3 jiwa, 3 orang lewat melihat 3 emas tadi. Satu di antara 3 orang itu pergi buat ngambil makanan. Yaudah, wah kita ada emas di 3. Yaudah kita duduk sini yuk kita makan. Satu lagi ngambil makanannya diracunin. Iya gak? Di makanannya itu diracunin. Faja'ala fiha suman liya'khudhal labila. Tujuannya apa? Biar teman-temannya 2 tuh mati, dia ambil 3-3-nya tuh. Lihat nih, orang yang udah cintai dunia begini akhirnya. Berbuat saleh banyak. Falamma jaa qatalahul itsnan. Tatkala dia datang bawa tuh nasi, makanan yang udah diracunin, nih 2 orang udah sekongkol ngebunuh nih ya. Ini yang niat kebunuh duluan karena 2 bersongkol untuk membunuh. Ya. Akhirnya dia dibunuh. Ini 2 orang makan tuh makanan, mati 3-3-nya akhirnya. Nggak ada yang dapat lah emas semuanya. 3-3-nya mati. Summa marra alaihim Isa wal Yahud. Akhirnya Nabi Allah Isa balik lagi mungkin sama itu orang Yahudi. Ngelihat ada 3 orang mati, emas masih ada 3. 3 orang mati. Tamak. Akhirnya 3-3-nya mati. Ya enggak? Faqala Isa berkata kepada Yahudi, "Unzur ya Yahudi, hakadha dunya tasna' bi ahliha." Yahudi, lihat tuh. Begitulah kira-kira bagaimana dunia memperlakukan para pecintanya. Dunia memperlakukan para pecintanya begitu, lihat, dibunuh-bunuhin tuh semuanya. Tsumma ja'alahum fa ahyahumullah. Kemudian Nabi Allah Isa minta doa kepada Allah, Allah hidupin lagi itu semuanya. Wa tabu an hubbid dunya. 3 orang ini tobat dari mencintai dunia. Wa amal Yahud, adapun si Yahudi ini, faqala a'tinil mal, berikan itu harta buat saya. Ya, ini Yahudi minta Nabi Allah Isa doain biar gue bisa angkat tuh emas. Ya enggak? Qala Nabi Allah Musa, khudhu, bawa, fahuwa hadduka minad dunya wal akhirah, itu bagian dunia lo dan akhirat lo. Ya enggak? Fa khasifallahu bihi wa bidhahab. Akhirnya Allah tenggelamin tuh orang Yahudi, dia sama emas tuh ke dalam bumi. Nah, ini hikayah ya, kira-kira seperti ini. Mungkin orang-orang yang ahli hadis bakal mempermasalahkan, hikayat panjang lebar nih, bener kan nih hikayat? Mau bener mau kagak ya, ini ada yang kitabnya, tapi di sini ada pelajaran berharga bahwa kira-kira ya begitu dunia akan memperlakukan para pecintanya. Orang akan menghalalkan segala cara demi meraih apa yang dia cintai. Kenapa? Yang namanya cinta pasti tamak. Kalau bisa gue semua yang didapetin. Udah, akhirnya di sini nggak ada rasa kasihan, rasa apa, karena dia udah nggak bikirin akhirat, dia mau membunuh, akhirnya jadi begitu kejadiannya. Seperti 3 orang tersebut sebelum dia taubat, dan seperti orang Yahudi tersebut yang nggak taubat, akhirnya Allah pendemin seperti Qarun, dia beserta hartanya ke dalam perut bumi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka di dalam hadis dikatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia pangkal atau enggak induknya segala kesalahan. Dan Allah la yuhibbul khataya wala ahlaha. Ya, dan Allah tidak mencintai kesalahan dan orang-orang yang berlaku salah. Wa nuqila an Ibn al-Munkadir rahimahullah annahu qala tajid dunya yawm al-qiyamah tatabakhtar fi zinatiha fataqulu ya rabbi ij'alni li akhas 'ibadika daran fayaqulu Allah ta'ala la ardaka lahu idhabi fakuni haba'an manthura wa fi riwayah fayaqulu laha idhabi ila an-nar fataqulu ya rabb wa man yuhibbuni ma'i fayaqulu lahu wa man yuhibbuk fata'khudhuhum jami'an ila an-nar. Diriwayatkan
ya dari Ibnul Munkadir rahimahullah taala, ya satu riwayat annahu qala, dia berkata, dunia kelak di yaumil qiyamah datang dalam keadaan petatang petenteng. Istilahnya dunia nanti diwujudkan di akhirat berupa sosok yang jalannya sombong, bertatang petenteng dengan perhiasan yang ada pada dirinya. Terus dia berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah saya buat orang yang paling hina dari kalangan hamba-hambamu, ya, daran, ya. Faqulullah, la, saya enggak redha engkau diberikan kepada orang yang paling hina dari hambaku, jadilah engkau debu, katanya. Tapi sebagian riwayat berkata, enggak, pergilah engkau ke neraka wahai dunia. Ya Rab, baik, saya mau pergi ke neraka tapi bersama orang-orang yang mencintai saya. Kata Allah, iya, bersama orang-orang yang mencintaimu. Akhirnya itu dunia ngambil orang para pecintanya, dibawa semua ke api neraka. Ya. Udah sampai di situ dulu pembahasan kita untuk kali ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya masih ada urusan lagi, jadi mungkin saya nggak sholat bersama antum di sini. Ya, kita mau kejar waktu di sana. Demikian, insya Allah kita tergolong orang-orang yang mencintai akhirat, ya, tidak mencari dunia kecuali untuk akhirat, dan dijadikan dunia itu ada di tangan kita, bukan ada di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nahdha bil khair wa nakfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqarra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla diyun qabla an ta'tiyana rasulul manun waghfir wastur anta akraman satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ali al kiram syurafa wa 'ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها